Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tongwa dari Purple River Season 2, tepatnya untuklah episode 12 guys. Untuk di part sebelumnya, Jichuan memutuskan untuklah kembali ke kota ataupun ke keluarganya untuklah menyelesaikan masalah tentang bahan pangan. Tetapi dalam perjalanan, dia tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang berasal dari keluarga Liu Feng. Dia memiliki nama asli sebagai Li Feng Shuang, dan dia berhasil untuklah menyelamatkannya guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Ternyata alasan dibalik Liu Feng langsunglah menyerang bukan ke arahnya Jichuan, melainkan ke arah api. Dengan alasan kalau api ini bisa saja membuat beberapa musuh mengetahui keberadaan mereka guys. Tetapi bagi Jichuan itu hanyalah alasan belaka saja, karena apinya berada di dalam ruangan. Siapa yang bisa tahu? Lalu Jichuan mempersilahkan dia untuklah masuk. Di sini, mereka berdua sedanglah menyamar dan tidak inginlah identitas asli mereka diketahui. Jichuan mengaku kalau dia tinggal di sini sejak lama, tetapi ya dia baru saja kembali, jadi maklumin saja tentang rumahnya. Tetapi ya secara tiba-tiba ada sebuah kertas terjatuh di depan matanya dan dia pun langsunglah membukanya. Ternyata itu adalah identitas pemilik dari rumah ini yang bernama Zhang An. Lantas ya Liu Sheng langsunglah mempertanyakan apakah dia adalah Zhang An. Tetapi wajahnya sangatlah tidak mirip guys. Jichuan mengaku kalau itu adalah dirinya. Bahkan ya sampai berkali-kali untuk meyakinkan, Jichuan tetaplah mengaku kalau itu adalah dirinya. Dan akhirnya dia juga memberikan nama penyamarannya sebagai Lin Yu. Waduh, Zhang An dan Lin Yu ya. Lalu Jichuan memutuskan untuklah beristirahat. Dia tahu kalau Lin Yu ini sedanglah mengalami sakit demam. Jadi ya dia mempersilakan untuklah memakai kamar tidurnya. Melihat kebaikan dari Jichuan membuat dirinya bertanya-tanya, mengapa bisa pria yang baru saja dia kenal begitu sangatlah baik hati kepada dirinya. Namun ya dia tetaplah menerima kebaikan dari Jichuan dan memutuskan untuklah beristirahat. Tetapi ketika dirinya sedanglah tidur, dia bermimpi ditinggalkan oleh ayahnya. Ya, hal wajar ketika kalian demam sudah pasti mendapati mimpi yang buruk ya. Sedangkan untuk Jichuan, dia telah mempersiapkan sebuah obat untuklah dirinya. Bahkan ketika dia inginlah menyuapi obatnya, dirinya tidaklah sengaja dipeluk. Sehingga Jichuan langsunglah menaruh obatnya dan menunggu dia tersadarkan kembali. Setelah dia tersadarkan ya, Jichuan meminta kepada dia untuklah meminum obatnya. Hal ini membuat Nona Shuang sungguhlah berterima kasih karena lagi dan lagi ya dia telah menyelamatkan nyawanya. Dan ketika mereka sedanglah berbincang dengan batu permata, tiba-tiba terdengarlah suara langkah kaki kuda yang membuat mereka langsunglah waspada. Beruntungnya ya ini bukanlah musuh, melainkan satu regu dari Liu Feng Shuang yang sedanglah mencari keberadaannya. Alhasil mereka pun berpisah di sana. Tetapi guys, setelah mereka berpisah, Jichuan juga inginlah menuju ke kota. Sangat disayangkan, dia telah mengalami kerugian yang begitu banyak. Karena untuk pedangnya berada di tangannya Nona Lin Yu. Sesingkatnya, untuk pasukan dari keluarga Liu Feng telah berada di wilayah keluarga Jichuan. Mereka masuk tanpa adanya masalah. Dan di sini mereka juga sebagai mata-mata guys. Ketika berada di dalam kota, sang tetua menjadi sangatlah kebingungan. Tampaknya kalau keluarga Jichuan tidak memiliki niat perang. Namun tetap saja Lin Yu menganggap
kalau keluarga Jichuan memiliki niat perang ataupun niat buruk kepada mereka. Sebab Tuan Sterling telah diutus untuklah berpatroli di barat laut. Itu saja sudah membuktikan kalau mereka memiliki niat perang, guys. Lalu pada malam harinya, Sterling dan juga Dilin sedanglah berkeliling di kota. Mereka sungguh begitu rindu kepada Jichuan atau yang mereka kenal sebagai Asiu. Karena untuk saat ini dia tidak berada di sini dan tidak bisa merayakan festival acara nasional. Tetapi secara tiba-tiba pandangan mereka teralihkan dengan pedang Asiu yang saat ini telah dipegang oleh Nona Lin Yu. Sehingga mereka berdua sangatlah penasaran dan mencoba untuklah mengejarnya. Sehingga ya mereka bermain kejar-kejaran dan diakhiri dalam gang kecil. Di sini Tuan Dilin langsung mempertanyakan dari mana dia mendapatkan pedang tersebut. Tetapi sayangnya Nona Lin Yu tidaklah memberitahunya. Justru dia langsunglah menyerangnya yang membuat mereka berdua langsunglah terlibat dalam pertarungan. Sayangnya regu dari Lin Yu tidaklah mampu untuk menghadapi mereka berdua. Justru dua bawahan dari Lin Yu langsunglah dihabisi oleh Tuan Dilin. Sembari memberikan peringatan, seharusnya mereka tidak menggunakan pedang di hadapannya. Dan inilah konsekuensi yang mereka dapatkan. Dan ketika Dilin inginlah menginterogasinya, tiba-tiba tetua dari keluarga Liu Feng langsunglah datang dengan membawa pasukannya juga. Sehingga mereka pun terkepung. Lalu ya sang tetua meminta kepada nonanya untuklah pergi dari sini. Sisanya serahkan kepada mereka. Sedangkan ya untuk Dilin meminta kepada Sterling untuklah jangan menahan diri. Pertarungan cepat akan mendapati kemenangan yang cepat. Betul sih. Sehingga Dilin langsunglah mengunuskan pedangnya. Untuk lawannya yang mengepung dirinya langsunglah terbantai. Dan dia langsunglah mentargetkan sang tetua yang membuat mereka berdua bertarung. Sedangkan untuk Sterling, dia masihlah menahan diri, guys. Dia mengambil sebuah bambu ataupun tongkat untuklah menghantam mereka semua. Pada intinya, Sterling tidak inginlah menghabisi nyawa mereka, guys. Dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah pria tua satu ini. Dan karena tidak mungkin bisa untuk menang menghadapinya, dia pun langsunglah menjatuhkan pedangnya. Yang tandanya ya, dia telah menyerah dalam pertarungan ini. Namun, sebelum itu, dia langsunglah bertanya, apakah mereka berdua ini adalah inspektur jenderal? Dan salah satunya yang dia kenal adalah Tuan Dilin, yang dikenal sebagai Harimau Jichuan. Begitu juga dengan Tuan Sterling. Tetapi, Dilin sangatlah tahu betul. Dia sengaja berbicara seperti ini hanya mencoba untuklah mengulur waktu. Gila ya, Tuan Dilin ini nggak naif, guys. Dan karena dia telah berhasil mengulur waktu, Dilin akhirnya bertanya, apakah dia inginlah mati di sini atau di ruang bawah tanah kantor inspektur. Dan jawaban dari pria tua ini, dia langsunglah mengambil sebuah obat yang berada di belakang tubuhnya dan langsunglah memakannya, yang membuat dia langsunglah meninggoy. Begitu juga dengan seluruh prajurit yang masihlah sekarat, mereka memutuskan untuklah mengakhiri hidupnya. Maka dengan begini, mereka tidak akanlah mendapati informasi apapun, guys. Karena tidak ada yang hidup, maka tidak ada yang bisa untuklah diinterogasi. Jadi ya, pertarungan ini sangatlah sia-sia. Namun, kepintaran dari Dilin dan Sterling tidaklah bisa diremehkan. Dilin menganggap kalau Asiu tidaklah mungkin dikalahkan oleh mereka semua. Dikarenakan untuk saat ini, Asiu sedanglah berhadapan dengan para iblis. Sudah pasti kalau dia dikalahkan, pedangnya akanlah jatuh ke tangan iblis, bukanlah kepada para manusia.
Ya, dalam tebakannya, kalau saudara mereka sendirilah yang telah diam-diam kembali ke ibu kota dan pedang ini telah dirampok oleh mereka. Mendengar ini, Sterling menganggap kalau adik ketiganya sungguh begitu sangatlah gila. Kembali ke kota sama saja seperti menyerahkan nyawanya. Ingat ya, untuk sekarang ini, Asyu telah menjadi buronan terbesar dari keluarganya sendiri guys. Sedangkan untuk Asyu sendiri yang telah berada dalam kota, dia benar-benar dibuat begitu terpukul. Karena di setiap dinding bangunan ada poster buronan dengan mukanya. Tetapi Asyu tetaplah berada di tugasnya. Dia langsunglah menuju ke kediaman Tuan Sterling dengan memberikan sebuah surat. Tetapi untuk penjaga dalam rumahnya langsunglah mengusirnya. Dikarenakan ya untuk akhir-akhir ini beberapa warga datang untuk mencari bantuan guys. Jadi ya untuk pelayan ataupun penjaga rumahnya menganggap kalau dia hanyalah warga biasa yang sedanglah mencari bantuan. Dan karena sudahlah ditolak, Asyu langsunglah mengubah jalannya. Dia menuju ke kediaman Tuan Di Lin. Tetapi baru saja melewati rumahnya, dia langsunglah mengurungkan niat. Dikarenakan penjagaannya begitu sangatlah ketat. Dan karena tidak memiliki pilihan lain, Asyu memiliki sebuah keputusan untuklah memilih jalan yang lain. Sedangkan untuk Nona Lin Yu, dia telah mendapati informasi terbaru. Kalau untuk seluruh anggotanya yang telah meninggoy, telah diambil alih oleh keluarga Jijuan. Jadi ya, di tempat TKP sudah tidak ada mayat sama sekali guys. Hal ini membuat dirinya merasa begitu bersalah dan kembali bertanya sebenarnya siapa yang menyerang mereka. Bawahannya memberitahu kalau semua ini adalah ulah dari Inspektur Jenderal Di Lin dari keluarga Jijuan dan juga Tuan Sterling. Lalu dia kembali bertanya apakah pasukan bala bantuan telah datang. Ternyata ya untuk para elit dan tentara ke-14 semuanya sudah berada di kota. Jadi mereka tinggallah menunggu perintah darinya saja guys. Alhasil Lin Yu langsunglah memerintahkan mereka semua untuk rencana pertamanya, yaitu penculikan beberapa orang penting untuk dijadikan sebagai sandera. Dan untuk malam ini mereka akan menyusup ke perkebunan Jijuan guys. Sedangkan untuk Asyu sendiri, dia inginlah melempar koin. Dengan lemparan ini akanlah memutuskan apakah dia akanlah melewati jalan depan atau jalan belakang. Akan tetapi secara tiba-tiba dia melihat sebuah pergerakan yang sangatlah begitu mencurigakan, membuat dirinya haruslah mengikutinya dari belakang guys. Waduh. Dan kita bersambung untuk dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Rabu minggu depan ya guys. Sebenarnya Tongwa ini di hari Selasa sudahlah tayang ya, tetapi di sore-sore. Namun untuk minggu ini Mimin tidaklah sempat untuk menggarapnya. Kemungkinan ya untuk minggu depan barulah bisa guys. Dan seperti biasa Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Ya.